Saudara sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Salam sejahtera saudara kekasih untuk hari ini. Sebenarnya saudara-saudara, bahwa hari ini Minggu adalah dikatakan rapat saudara-saudara, maksudnya tidak berjarak, sehingga Minggu hari ini adalah harus pula kita untuk beribadah. Tapi mau saya katakan kepada saudara-saudara, itu semua juga adalah pengujian bagi kita. Sebab kalau kita ada di dalam Tuhan, memang hidup ini Dia mau supaya kita menjadi orang yang bahagia, atau menjadi hidup baru, atau menjadi orang yang baru di dalam semua gerak dan kehidupan serta lakon atau apa yang akan dikerjakan. Sebab itu hari ini kepada saudara-saudara sekalian, aku bersyukur dan bangga atas kedatangan saudara-saudara yang melewati tantangan dan masalah-masalah apapun yang sedang terjadi. Hari ini juga aku sampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara tentang pekerjaan Tuhan. Terbuka lowongan bagi saudara-saudara. Ada kalanya juga saudara, Shalom, akan kuberitahukan ini berita dari surga, bahwa sesungguhnya Tuhan mau. Saya ulangi, Tuhan berkehendak saudara menjadi hamba yang sepenuh hati adalah untuk Tuhan. Karena terlalu banyak waktu kita pergunakan saudara-saudara untuk daging ini, sementara saya harus bukakan rahasianya bahwa sesungguhnya Tuhan sebenarnya melengkapi kita, diberkati kita, dibuat segala sesuatu untuk kebutuhan kita yang layak ataupun berkelimpah, supaya dengan tujuannya adalah supaya kita baik bersekutu dengan Tuhan, dan supaya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang memuji, menyembah dalam bersekutu, dan sekaligus harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, hidup ini kan ajaib. Tuhan yang menciptakan itu menjadi ajaib dan luar biasa saudara-saudara. Jika aku merenungkan juga apa yang ada padaku, semua itu sungguh luar biasa Tuhan yang mengerjakan. Jadi aku bangga, aku semakin dekat kepada Tuhan, dan aku akan memberikan apa yang Dia mau atau yang Allah inginkan daripadaku. Ketika Tuhan juga menarik saya menjadi hamba, itu juga adalah bahagia yang Tuhan rancang di tengah-tengah saya untuk menjadi hambanya, dengan impian juga supaya aku semakin dekat kepada Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, kita akan buka firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-27 tentang pekerjaan Tuhan yang saya beri tema kepada saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan. Terbuka lowongan kerja buat pekerjaan Tuhan dalam diri saudara-saudara. Saya ulangi, terbuka lowongan kerja buat pekerjaan Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Saya senang untuk membaca kita bersama-sama saudara-saudara, Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayat 27. 2, 3, ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan
saudara-saudara, adalah supaya kerja buat Tuhan. Amin, saudara. Kerja buat Tuhan terlalu manis, kata orang Ambon dan orang Papua. Orang Batak bilang adalah kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Tidak ada manisnya dan tidak ada sesuatu bersambung di dalamnya. Karena mereka selalu adalah ketika mereka berkata dengan kerja buat Tuhan, lalu terus tidur ataupun minum tua. Saudara-saudara, saya lebih yakin kalau mereka yang cinta Tuhan pasti akan berkata, saya ulangi, pasti akan berkata, bekerja buat Tuhan adalah terlalu manis. Amin, saudara. Ini ditarik kita, saudara, kepada pekerjaannya, bahwa di tengah sekalian kita ini adalah dia mau jangan bekerja hanya untuk makanan-makanan yang dapat binasa. Dengan kata lain, jangan saudara-saudara hanya bekerja untuk daging. Dalam kehidupan masa waktu 70 atau 80 tahun, terkecuali saya 120 tahun. Shalom, saudara. Jangan untuk itu aja. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan lowongan adalah supaya kita bekerja untuk pekerjaannya. Dalam lowongan itu adalah bekerja untuk makanan kehidupan kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, apaan tuh? Nah, kalau saudara-saudara pun di dalam kedagingan terus terang, maka saya harus berkata, sukar untuk menangkapnya. Ada satu peristiwa yang sedang terjadi kepada saya pada waktu itu, saudara-saudara. Ketika tahun 91, Tuhan berbicara kepada saya. Dia turunkan embun untuk membangunkan saya. Sedang saya sedang berdoa. Dalam pergumulan di hati saya, beratnya saya untuk meninggalkan pekerjaan saya yang memberikan saya makan dan minum di tengah tugas ataupun usaha yang sedang berjalan. Mungkin seperti itu, saudara-saudara. Berat-berat. Tapi akan kukatakan kepada saudara-saudara satu rahasia adalah, jikalau saudara memang cinta Tuhan dan berserah kepada Dia, tidak ada yang suka hingga kita berkata, aku hidup untuk Tuhan, dan bagi Tuhanlah hidup, dan aku siap. Aku berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan. Ketika aku dibawa pada kemuliaan, waktu kemuliaan itu adalah saya dibawa naik ke atas, bukan loteng, bukan tempat yang teratas di bumi, melainkan adalah saya masuk di dalam Firdaus. Dan setelah saya turun dari sana, maka Tuhan tanya kepada saya, engkau siap? Maka saya katakan, aku siap, aku siap, aku siap Tuhan. Sepertinya pecah dek yang ada di dek rumah kami pada waktu yang ada di atas. Itulah pernyataan. Kalau kita siap menjadi pekerja Tuhan, apakah ada gaji? Apakah hidup kita dalam masa depan akan semakin lebih baik? Apakah ada sesuatu yang lebih? Kalau kita bekerja secara khusus dalam Dia atau dalam pekerjaannya, maka saya harus katakan jauh lebih hebat. Aku telah mengalami dan aku bisa bersaksi kepada saudara-saudara. Bagaimana dengan setengah waktu? Karena ada dalam gereja kita juga, gereja Betel ini adalah ada istilah full time, waktu sepenuh. Ada part time, sambil bekerja tapi melayani, penyerahan dengan sungguh, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dia lakukan dengan sungguh. Apapun yang harus dia kerjakan di tengah pekerjaan-pekerjaannya, dia rela berkorban. Jangankan dengan emas perak pun, gigi emasnya pun
dia bisa cabut untuk dijual supaya jadi pekerjaan Tuhan. Itulah orang yang cinta Tuhan. Sehingga hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, jawabannya adalah kalau kita bekerja masuk di dalam lowongan Tuhan. Saya ulangi, masuk di dalam lowongan Tuhan, pekerjaan Allah, maka ini yang pertama, usaha dan pelatihan hikmat dan iman harus saudara lakukan dengan segenap. Amin saudara. Shalom. Jangan jauh dari itu. Saya harus katakan dengan iman ini saudara-saudara yang dilatih, karena ternyata tidak ada sesuatu yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan iman, maka itu menjadi berkat atau berkenan kepada Tuhan. Saya ulangi, setiap apapun dasarnya harus dengan iman. Jika kita di luar iman melakukan segala sesuatu, maka itu menjadi dosa. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam pekerjaan Tuhan adalah dengan iman. Saya katakan kepada saudara-saudara, Tuhan kita sedang memanggil. Amin saudara. Shalom. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, untuk saudara sadar, panggilan itu adalah supaya saudara-saudara bekerja. Matius 6 ayat 33, 2, 3, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom. Cari dahulu, utama, kerajaan Allah dan soal kebenaran. Ini yang saya maksudkan kepada saudara-saudara. Latihlah untuk masuk di dalam kerajaan Allah, masuk di dalam pekerjaan Allah. Latih dan imani saudara-saudara bahwa Tuhan juga tidak sekedar menerima saudara-saudara sebagai pekerja, tapi Dia bertanggung jawab. Pimpinan perusahaan saja pun bisa bertanggung jawab dan mengupah orang, apatah lagi Yesus. Shalom. Untuk saya yakinkan kepada saudara-saudara, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, pekerja-pekerja maksudnya, dia akan dibersihkan. Hal-hal apapun akan dipotong. Di dalamnya adalah supaya dimurnikan, dipimpin, supaya berbuah dan mendapatkan gaji pokoknya yang luar biasa, lebih dari gaji-gaji pokok yang ada di dalam dunia. Mari kita berikan tepuk tangan. Ketika aku katakan ini kepada saudara-saudara, saudara harus berhadapan dengan itu. Karena iman itu berkata adalah katakan sesuatu, maka apa yang engkau katakan, aku akan melakukan. Saya ajarkan kepada saudara-saudara hari ini tidak kebetulan, saudaraku, jikalau saudara sudah mendengarkan hal pekerjaan Allah yang dibuka dalam lowongan itu, supaya saudara-saudara pun bekerjalah untuk Tuhan, jangan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, maka saudara pun akan kontak hari ini dan membuat satu komitmen. Dengan kata lain, bereaksilah, katakanlah responmu. Amin saudara. Shalom. Sebab kebiasaan daging hanya hidup untuk daging. Makanya ada tertulis yang akan diajarkan kepada saudara-saudara, roh berlawanan dengan pekerjaan daging. Hingga katakan kepada saudara-saudara soal pekerjaan Allah itu adalah kehidupan di dalam roh, pelayanan kita di dalam Allah oleh roh. Sehingga kepada saudara-saudara akan disampaikan ini. Kolose pasal 1 ayat 26, 28 sampai dengan ayat yang ke-29 berkata begini. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman
dengan sepenuhnya kepada kami. Ada kelanjutan firman Tuhan yang akan kita teruskan, sama seperti Yesus sudah memulai, yaitu tentang keselamatan. Shalom yang akan disampaikan, dan itu harus berjalan bertumbuh. Dengan kata lain adalah berbuah-buah di tengah pelayanan itu. Itu sudah adalah pekerjaan. Saya sangat sayangkan orang kalau hidupnya mogok seperti mobil dan harus didorong-dorong. Dan aku sendiri tahu, inilah orang-orang yang tidak bermutu dalam roh dan tidak melayani roh. Aku teruskan firman. Saudara tangkap, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada yang harus kita capai ini, saudara-saudara, kesempurnaan di dalam Kristus. Shalom. Hidupku tidak sama dahulu sampai dengan sekarang. Pemimpin pujian berkata, kita tidak sama dalam nyanyian itu adalah tidak sama tahun 2021 ke tahun 2022. Ada dituntut tidak sama. Maka justru jangan menjadi turun lagi. Shalom, saudara. Ini pekerjaan Tuhan yang harus ditaruh kepada saudara-saudara. Kalau Tuhan pun melihat saudara-saudara jatuh bangun, dan dia akan bertindak untuk mengecek kehidupan sulit seperti itu juga lah kepada jemaat, tidak terkecuali. Sebab Allah ada. Saya harus katakan kepada saudara-saudara untuk membangun saudara dalam pelayanan adalah supaya tetaplah maju, bangun, berbuah, kerjakan segala pekerjaan itu. Yang namanya untuk menasehati, katakan amin. Yang namanya menyampaikan firman Allah, amin, saudara. Coba mari tarik dulu pelajaran ini, saudara-saudara, dan introspeksi. Kira-kira pernah saudara-saudara membuka firman Allah untuk menyampaikan kepada tetangga, kepada keluargamu, kepada nenek moyang, atau nenek yang ada di Toba ketika saudara berjalan-jalan ke sana? Introspeksi. Karena banyaknya pengkalai atau terbengkalai di tengah pekerjaan. Saya kurang tahu orang yang pergi ke Jambi hanya menunggang saja, tidak ada berbincang tentang firman Allah, maka upahnya akan menjadi sesuatu yang terkecil, bahkan juga menyakiti, dan hanya bisa makanan yang mau makan adalah hanya membunuh caci. Saya teruskan firman Allah. Kata Rasul Paulus itu berkata begini, itulah yang kuusahakan, bahkan juga kumasuk dalam pergumulan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya memiliki satu kesaksian seperti Rasul Paulus. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam pelayanan ketika aku mulai memberitakan Injil, keluar dari kebiasaan lama, maka mujizat, ajaib, kuasa roh Tuhan selalu bekerja untuk membuat tanda-tanda di tengah pelayanan. Hari ini saudara-saudara dimaksudkan tentang Tuhan, saudara juga bisa. Amin. Amin, saudara. Bukan saya aja, saudara harus bisa. Dan tentang itulah Allah yang sedang berfirman. Mari kepada, supaya aku memberikan kelegaan dan sentosa, dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu sebagai orang percaya. Maka sugesti dari depan ini dengar baik-baik, saudara-saudara. Sudahkah saudara lakukan? Hari ini juga jemaat harus masuk di tengah pelayanan
jatuh. Ketika kita berkata 300 jiwa, saudara pun dilibatkan untuk berdoa 300 jiwa. Shalom. Adakah saudara-saudara bekerja melangkahkan kaki atau mengerjakan sesuatu tentang itu? Bagaimanapun supaya gereja Tuhan akan bertumbuh dan berkembang. Amin, saudara. Amin. Itulah yang akan kukatakan kepada saudara-saudara. Kemudian untuk pelatihan hikmah ada dituliskan di situ, saudara. Shalom, saudara. Hikmat itu datang karena pendengaran kita akan firman, termasuklah dalam mendengarkan kaum. Hari ini juga perlu saya sugesti saudara-saudara. Seringkali saya membuat renungan di dalam WA. Adakah saudara merenungkan itu, membacanya, dan membuat itu adalah bagian daripada pelayananmu untuk bisa disampaikan kepada orang lain? Membuat saudara-saudara juga pasti timbul dia pengetahuan, ajar dengan. Ini yang menjadi musuh dan seteru Allah. Semua dibawa tidur, semua dibawa kemauannya saja, semua hanyalah karena pekerjaan semata. Hingga saudara tahu apa yang terjadi kalau hanya untuk dirinya sendiri. Sampai di tempat tidur, sampai di rumah sudah tergeletak. Banjir pun datang, dia nggak tahu lagi. Dia tidur, banyak sampai dengan tenggelam dia, baru dia tahu karena capek. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, waktumu adalah waktu untuk Tuhan, harus lebih banyak. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu yang lain itu ditambahkan. Hari ini hikmat perlu untuk dilatih, supaya saudara-saudara sekalian adalah berhikmat. Amin, saudara-saudara. Nggak konyol gitu loh. Saya sedang menilai juga orang-orang yang mendengar firman Allah. Karena mereka yang mendengar firman Allah, yang selalu merenungkan firman Allah, pasti hikmatnya tinggi. Sehingga ngomong pun tidak sembarang, tapi ngomongnya adalah membuat solusi, membuat kebangunan rohani, atau membuat selalu yang membangun dan membangkitkan, menggairahkan. Itu hikmah. Dan dia tidak akan terkena dengan yang namanya masalah berlalu. Saudara, kalau saudara melatih dengan hikmat itu, karena banyak firman Tuhan, membacakannya. Kedua, saya harus beritahu, kejarlah kasih karunia Allah. Ada tertulis, saudara, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Shalom. Ada kelanjutan, saudara-saudara. Sebab kalau setiap jemaat tidak diajar dalam berkelanjutan, maka liarlah. Karena firman berkata begitu, kalau tidak ada hikmat dan pemimpin, maka liarlah rakyat itu. Dengan baik-baik kelanjutan yang aku ajarkan kepada saudara-saudara, mari kita mengejar kasih karunia roh. Amin, saudara. Shalom. Ada kasih karunia roh, yaitu untuk membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita tumpang tangan kepada orang sakit disembuhkan, dan kita juga melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, dan iman dan segala sesuatunya ada diberikan kepada saudara. Katakan amin lah. Shalom. Dan ada lagi untuk membuat saudara kaya, itu kasih karunia yang didapatkan dengan kasih yang dari Tuhan oleh Roh. Saya akan katakan kepada saudara-saudara soal pengejaran itu, mengejar kasih, terutama tanya penduduk. Shalom, saudara.
Sudahkah saudara tahu apa itu bernubuat? Coba, saya akan tes dulu saudara-saudara. Sudahkah saudara tahu apa itu karunia bernubuat? Jawab saudara-saudara. Bagaimana untuk membangunkan semua kehidupan? Aku katakan begini saudara-saudara, yang akhirnya bahwa semua pekerjaan Allah sebenarnya sudah diserahkan kepada Yesus sebagai Mesias, dan Dialah datang mengajar supaya di tengah pengajaran Mesias tentang Natal yang kita rayakan ini, sebenarnya Dia adalah mengajar tentang surga, mengajar tentang kebenaran. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan adalah harus bekerja untuk Allah Bapa, bekerja untuk banyak hal di tengah-tengah pekerjaan Allah, supaya jangan ada yang mangkrak ataupun alias terpengaruh. Karena itu, dengar baik-baik saudara-saudara, maka Tuhan Yesus memberikan karunia Roh. Apa itu karunia Roh? Tanda-tanda akan menyertai saudara-saudara sebagai pekerja. Maka jikalau kita sampai hari ini tidak bekerja dan tidak memperlihatkan tanda-tanda dan tidak ada karunia-karunia Roh, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, tidak ada iman, maka saudara adalah orang konyol sebagai orang percaya. Akhirnya saya katakan kepada saudara-saudara supaya kita semua mengerti tentang rancangannya dan kita pun sampai ke garis finish hingga kita berada di tengah sempurna. Amin firman Tuhan. Mari kita datang bangkit semua.